Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Ushul Sittah, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah selesaikan al-aslul awal, landasan pokok yang pertama, yakni mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukannya dengan sedikit pun. Jadi landasan pokok yang pertama adalah memurnikan tauhid dan menjauhkan diri dari semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan al-aslu tsani, landasan pokok yang kedua. Amrullahu bistima'i fid din wa naha 'anit tafarruq fihi wa bayyanallahu hadza bayanan syafiyan tabhamul awam wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku wa dzakara annahu amral muslimin bistima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruq fihi. Landasan pokok yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita kaum muslimin bil istima', supaya kita bersatu padu di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa naha 'anil tafarruq fihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin dari berpecah belah. Kita diperintahkan untuk bersatu padu di dalam melaksanakan perintah Allah dalam agama ini, dan Allah larang kita dari berpecah belah. Fa bayyanallahu hadza bayanan safiyan tafhamul awam, yang mana Allah jelaskan perintah ini supaya kita bersatu padu dalam melaksanakan agama Islam ini dan melarang daripada perpecahan. Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang mana bisa difahami oleh seorang awam sekalipun. Nahana an nakuna kalladzi tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku, dan Allah larang kita menyontoh orang-orang sebelum kita yang mereka terpecah belah, berselisih, kemudian mereka binasa dengan sebab senang berselisih, dengan sebab mereka senang terpecah belah. Wa dzakara annahu amaral muslimin bil istima' fid din wa nahahum 'an tafarruq fihi. Ya. Allah berulang-ulang sebutkan ya tentang perintah Allah kepada kita orang mukmin untuk bersatu padu, berjamaah di dalam melaksanakan perintah agama Islam ini, dan melarang kita dari berpecah belah. Al-aslu tsani minal usul allati saqaha Syekh rahimahullah taala al-istima'u fid din wan nahyu 'anit tafarruq fihi. Landasan pokok yang kedua, setelah kita betul-betul mentauhidkan Allah, melepaskan diri semua bentuk kesyirikan kepada Allah, maka landasan pokok yang kedua, kita diperintahkan untuk bersatu di dalam melaksanakan agama Allah ini.
Allah perintahkan kita untuk bersatu di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan melarang kita dari berpecah belah, senang berbeda-beda, senang berpisah-pisah, dan bahkan senang berkelompok-kelompok. Wa hadzal aslul azim qad dalal kitabullahi ta'ala wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini landasan pokok yang sangat agung, yang itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, diperintahkan Nabi dalam hal yang sahih, wa amalus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in wa salafus salih rahimahu ta'ala. Dan ini pun juga praktek mereka para sahabat sekaligus praktek salaf kita dahulu. Mereka senantiasa bersatu di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan agama Allah, dan mereka menghindari dari perpecahan ataupun perselisihan. Amma kitabullah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, perintah langsung Allah dalam Al-Qur'an agar kita kaum muslimin bersatu padu di dalam melaksanakan agama Islam ini, bersatu padu di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-102. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam Muslim. Kemudian Allah lanjutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bil kitab wa sunnati Rasulullah SAW jami'an, secara bersatu padu. Wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah ketika dulu kalian saling bermusuh-musuhan, maka fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah rekatkan hati kalian, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan sebab nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya, melebihi ikatan darah. Ketika saudara kandung sekalipun, ketika yang satu muslim, yang satunya bukan orang muslim, yang satu muslim, yang lain non muslim, itu hanya saudara di dunia. Tetapi ketika saudara seiman, ya, seagama, itu saudara di dunia hatta nanti di yaumil qiyamah. Maka jaga ukhuwah Islamiyah, jaga agar kita kaum muslimin mereka senantiasa bersatu padu di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jemaah rahimakumullah, perlu difahami, Allah firmankan wa'tasimu bihablillah, ya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maka ketika ada sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan tali Allah ini, merekalah orang yang senang berpecah belah. Merekalah orang yang senang untuk berpecah belah. Karena tidak mungkin terjadi persatuan di antara kaum muslimin kecuali dalam kesatuan, persatuan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akidahnya berbeda, enggak akan mungkin bersatu. Mana mungkin orang yang betul-betul mentauhidkan Allah kemudian akan menjadi saudara dengan betul-betul, ya, dengan hati sepenuhnya dengan orang yang dia ini kemudian mensekutukan Allah. Ini enggak mungkin. Makanya persatuan itu bisa diwujudkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah. Berkata Imam Ibnu Katsir, bihablillah ay
bil kitab wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan pemahaman yang lurus, dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman salaful ummah, ya, salafus saleh. Karena kadang-kadang orang akan bisa berselisih walaupun ayatnya sama, walaupun hadisnya sama, tetapi dalam memahami ayat atau hadis berbeda, akan berbeda pula hasilnya. Makanya tidak akan mungkin bisa terwujudnya persatuan kaum muslimin kecuali kembalinya kaum muslimin kepada kitab Allah dan sunnah Nabinya Muhammad SAW dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Ali Imran pula ayat yang ke-105. Allah firmankan, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian kaum muslimin menyontoh seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan yang jelas, petunjuk yang jelas. Setelah mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, keterangan yang jelas, justru mereka terpecah belah. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka lah adab yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintahkan untuk senantiasa berjamaah, bersatu padu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, di mana Allah telah firmankan, wala tanaza'u fatansalu wa tadhhabu rihukum, dan jangan kalian berselisih, ya, maka kalian akan tercerai-berai, kemudian wa tadhhabu rihukum, akan hilang kekuatan kamu. Ketika kaum muslimin mereka senang berselisih, ketika kaum muslimin mereka senang untuk terpecah-pecah, maka hilanglah kekuatan kaum muslimin. Walaupun banyak nggak ada kekuatannya, seperti buih di lautan, jumlahnya luar biasa, tapi nggak ada kekuatan sedikit pun. Mengapa demikian? Allah hilangkan kekuatan kaum muslimin ketika kita kaum muslimin senang terpecah-pecah, senang terkotak-kotak, senang untuk yakni berpecah belah. Sehingga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Dalam yang lain, ya, Allah lanjutkan, wa kanu syi'a kullu hisbin bima yadaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan kelompok mereka masing-masing, bukan kembali kepada Islam, tetapi kembali kepada kelompok. Kalau ngaji kepada saya berarti saudara saya, kalau tidak berarti bukan saudara saya. Kalau ngaji kepada Ustadz Fulan berarti saudara saya, kalau tidak ngaji kepada Ustadz Fulan bukan saudara saya. Inilah berkelompok-kelompok. Kita dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga dilarang oleh Nabinya Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dari perpecahan yang selama ini. Selama akidahnya lurus, manhajnya benar, silakan, ya, diambil. Dan memang betul dalam menimba ilmu kita memang harus selektif, betul itu, nggak salah. Cuman yang dilarang kita ini tidak boleh terkotak-kotak, ya. Kata sahabat Ali ibn Abi Thalib,
Beliau mengatakan dinuka damuka walahmuka fangduru min aina ta'khudhu dinah. Agamamu itu ibarat darah dan dagingmu. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil agamamu. Agamamu itu yang akan menyelamatkan kamu, menyelamatkan dirimu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil agamamu. Memang harus selektif. Cuman ketika akidahnya sudah lurus, manhajnya sudah lurus, akidahnya benar, ya, selesai. Ya, tidak harus kalau kenal fulan berarti saudara saya. Kalau enggak kenal fulan berarti bukan saudara saya. Ini yang dilarang dalam Islam. Bisa paham? Bisa pahami? Kemudian wa fi hadhil ayah nahallahu ta'ala 'anil tafarruq wa bayyana awaqibahu al-wahimah 'alal fardi wal mustama' wal ummah wa asriha. Maka dalam ayat-ayat ini yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk terpecah belah. Allah melarang kita untuk tafarruq. Dan Allah jelaskan akibat dari terpecah belah ini. Baik akibat berkaitan dengan pribadi, akibat dalam masyarakat, akibat bagi umat, dan keburukan bagi pribadi ataupun umat ataupun masyarakat secara luas. Adapun dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW banyak sebutkan dalam hadis beliau perintah untuk senantiasa ya bersatu padu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang merahman. Nabi sadaqan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, al-muslim ahul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruhu. Seorang muslim ada saudara muslim yang lain tidak boleh mendoliminya, tidak boleh merendahkannya ataupun melecehkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadri. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di dalam hati. Keimanan, ketakwaan, keyakinan itu letaknya di dalam hati. Bihasbi imrin minasyar ayyahkir akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu adalah orang yang jelek ketika seorang muslim berani melecehkan saudaranya muslim yang lainnya. Cukuplah seorang muslim ini muslim yang buruk ketika seorang muslim ini meremehkan, menyepelekan saudaranya. Ya, mungkin karena merasa hartanya banyak, karena mungkin merasa lebih pintar, atau mungkin lebih lama ngaji. Kadang-kadang lebih lama lagi mengaji, menyepelekan yang baru ngaji. Apa kamu? Baru kemarin sore ngaji. Ya, saya sudah puluhan tahun ngaji. Menyepelekan. Nabi sadaqan bihasbi minasyar ayyahkir akhahul muslim. Cukuplah muslim itu buruk, jelek ketika seorang muslim berani meremehkan saudaranya. Kul muslim alal muslim haramun damuhu wa irdu wa maluhu. Muslim atas muslim yang lain haram. Haram untuk dialirkan darahnya dengan tanpa hak. Haram untuk dihinakan kehormatannya dengan tanpa hak. Bahkan haram untuk diambil hartanya dengan tanpa hak. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari pula, Nabi juga telah bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi telah bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad kalian kaum muslimin. Ketika ada saudaranya mungkin ya
usahanya semakin maju, hasad. Ketika saudaranya mungkin usahanya semakin bagus, hasad, iri. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci membenci. Cintai seorang muslim saudara kita, cintai mereka, sayangi mereka. Wala tajassasu, dan jangan cari-cari kesalahan. Kita ini manusia, ikhwan. Ya, bukan malaikat. Kalau manusia dicari kesalahannya, pasti ada kesalahannya, karena kita bukan malaikat. Ya. Orang-orang yang senang tajassus ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala ibaratkan mereka orang-orang yang senang tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Ya. Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lamaihi maitan faqarihtumuh. Apakah kamu suka ketika engkau makan daging bangkai saudaramu? Memakan daging saudara yang belum bangkai itu kita nggak mungkin mau, apalagi daging saudara kita muslim yang telah menjadi bangkai. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini berkaitan haramnya ghibah, berkaitan haramnya tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya, kata Imam Ibnu Katsir, al-ghibatu muharramatun bil ijma, la yustasna min dzalik illa ma rajahat maslahatun kal jarh wa ta'dil wan nasihah. Dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir memberikan dalil haramnya seorang muslim untuk menghibah saudara muslim yang lainnya, dan itu hukumnya ijma. Ulama telah sepakat haram hukumnya tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya ataupun menghibah saudaranya, kecuali ketika itu membawa maslahat yang lebih besar, kal jarh, seperti mencela perawi. Ya, ulama kita, ya, para ulama ahli hadis ketika mencela perawi, ya, fulan dajjal, ya, fulan ini adalah dajjal, pembohong besar, fulan qadza, ya, fulan wadha, fulan. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya untuk menjaga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pemalsuan. Jika kalau hadis itu diriwayatkan dari jalan fulan harus ditinggalkan, nggak boleh diambil. Itu maslahatnya jauh lebih besar, dan itu bukan dalam masuk kategori ghibah yang diharamkan. Wa ta'dil, atau memberikan pujian, fulan saduq, fulan hafid, fulan al-imam, ya, ini benar. Wan nasihah, ataupun juga nasihat, sebagaimana Hindun, beliau pernah menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, suamiku, ya, ada laki-laki yang pelit ya Nabi. Dia kalau kasih belanja mesti kurang-kurang. Ya, kalau kasih belanja kepada saya mesti kurang-kurang, nggak cukup untuk makan saya dan anak-anak saya Nabi. Apa boleh saya ngambil dengan tanpa sepengetahuan suami saya Abu Sufyan? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ambil, tapi dengan cara yang baik. Artinya nggak berlebihan. Ini kan secara zahirnya ngerasani suaminya, tapi untuk mencari nasihat, mencari solusi yang benar, maka ini pun ditakrir dan diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, maka hukumnya haram. Selain yang membawa maslahat yang lebih besar, maka hukumnya haram. Tidak boleh, karena kehormatan seorang muslim, ya, sangat tinggi, harus dijaga.
Dalam hadis yang lainnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wala taqatu wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu. Wala taqatu, jangan kalian saling memutus hubungan silaturahim. Tidak saling tegur sapa. Ya. Padahal satu masjid enggak tegur sapa. Jangan semacam itu. Wala taqatu, jangan memutus hubungan. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Ketemu pura-pura enggak tahu. Ya. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci membenci. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad menghasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini disaudarakan oleh Allah dengan keimanan. Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Muslim itu saudara muslim yang lainnya, maka faslihu baina akhwaikum, damaikan di antara dua orang muslim yang saling bertikai. Jangan dipanas-panasi. Ya, fulan dengan fulan ada konflik sedikit, jangan dipanas-panasi, didamaikan, didinginkan. Ya, jangan dipanas-panasi. Sekalian putus sudah. Ya. Nanti saya ngewangi sudah. Jangan semacam itu. Kita ini disaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Makanya tadi Allah firmankan, ingatlah dulu kalian masih saling bermusuhan. Ya. Kalian bermusuhan. Kemudian Allah jadikan kalian bersaudara. Dengan Allah berikan iman kepada kalian. Fan Nabi alaihi salatu wasallam hasa ala ta'alluf wa tahabi bi qawli wa fi'lihi. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk saling rendah hati, saling pemaaf kepada kita kaum muslimin, saling cinta mencintai di antara kita kaum muslimin. Dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dalam praktek beliau Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi larang dari perpecahan, perbedaan, karena ketika itu terjadi akan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Apa ini membuktikan di kalangan sahabat tidak pernah terjadi perbedaan? Maka jawabnya, di kalangan para sahabat banyak terjadi perbedaan. Cuman perbedaan yang terjadi di antara mereka tidak menyebabkan saling tabaghadu, saling benci membenci, dan juga tidak menyebabkan saling taqatu, saling memutus hubungan, ataupun saling tadabaru, saling membelakangi. Bukan. Perbedaan di antara mereka ini berkaitan dengan masalah furu'iyah, istihadiyah, cabang, dan itu tidak menyebabkan saling benci membenci, ya, saling jauh menjauhi. Bahkan perbedaan di antara mereka, contoh, sebagian sahabat mengatakan seseorang setelah berwudu kemudian makan daging unta batal wudunya. Sebagian yang lain mengatakan tidak batal. Mengapa itu berbeda? Mereka memahami nas dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka saling menghormati. Bahkan ya, mereka sahabat yang menganggap makan daging unta membatalkan wudu, itu pun mereka juga bermakmum kepada sahabat yang punya keyakinan makan daging unta tidak membatalkan wudu. Luar biasa kan? Padahal kalau secara secara penalaran kita, imamnya meyakini kalau makan daging unta tidak batal wudunya. Makmumnya meyakini kalau makan daging unta membatalkan wudu. Mereka pun tetap masih bermakmum untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga persatuan umat ini. Ya, kadang-kadang kita hanya beda sedikit, ya,
sampaikan Ustadz itu demikian, Ustadz ini demikian. Sudah, nggak tegur siapa sudah. Ya, misalnya contoh, ada salah seorang ustadz mengatakan seseorang mendapatkan rakaat ketika dia mendapatkan rukuknya imam. Sebagian yang lain mengatakan orang ketika sudah lepas dari surat Al-Fatihah, walaupun dapat rukuknya imam, tidak mendapatkan rakaat. Ya, ini perdebatan yang sangat sengit di antara para ulama kita. Ya, ketika seseorang ini memahami hadis dan dia betul-betul mempraktekkan apa yang dia pahami, kita harus muasak di sini. Kita harus saling toleransi dalam hal ini, karena bukan masalah usul, tetapi berkaitan masalah furu, apalagi masalah fikih semacam tadi. Ya, cuman paling tidak kita punya ilmunya bagaimana. Mengapa sebagian mengatakan kalau dapat rukuk dapat rakaat? Mengapa yang lain mengatakan kalau ya kehilangan Al-Fatihah sudah tidak dapat rakaat? Ya, dikumpulkan dalilnya. Walaupun mungkin setelah kita teliti, pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan orang yang mendapatkan rukuknya imam dapat rakaat. Dan ini pendapat mayoritas ulama kita. Ya. Bahkan disebutkan dalam kitab yakni Sarah Sunan At-Tirmidzi Tuhfatul Akhwadi. Di sana disebutkan hampir-hampir semua sahabat mengatakan bahwasanya hampir-hampir ijma, bahwasanya mereka para sahabat mengatakan orang makmum yang mendapatkan rukuknya imam dapat 1 rakaat. Itu hampir-hampir ijma. Ya, makanya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan mendapat rukuknya imam mendapat 1 rakaat. Cuman kita nggak boleh kemudian menvonis sampean tadi mendapatkan rukuknya imam kok nambah lagi, sesat sampean. Nggak boleh semacam ini, karena dia mungkin memahami dalil, ya, yang dalilnya sama. Kemudian dia istiqomah dalam melaksanakan dalil yang dia pahami. Maksud saya paham? Kadang-kadang kita masalah yang sepele, yang kecil, senang berpisah, senang untuk ya tafarruq. Dan ini dipraktekkan sahabat kita, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka perbedaan yang ada di antara mereka itu perbedaan yang tidak menyebabkan saling jauh menjauhi, saling ya membelakangi, bukan. Bahkan pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat setelah selesainya perang Ahzab, di mana Bani Quraidah dari kalangan orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian. Mereka menjadi ulat di dalam yakni kota Madinah. Maka malaikat Jibril memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menghancurkan Bani Quraidah, agar ulat yang ada di dalam kota Madinah dibinasakan terlebih dahulu. Maka Nabi bersabda kepada mereka para sahabat, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka jalanlah para sahabat dari Madinah menuju Bani Quraidah yang itu sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan waktu asar sudah tiba. Sebagian mengatakan kami sami'na wa ata'na atas perintah Nabi. Nabi telah bersabda, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka kami tidak akan pernah sholat asar kecuali di Bani Quraidah, walaupun matahari telah terbenam sekalipun. Ya, yang lain mengatakan Allah telah berfirman ya dalam Al-Qur'anul Karim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maksud perintah Nabi ini supaya kita bersegera untuk berangkat ke Bani Quraidah, bukan menunda-nunda sholat asar. Separuh sholat asar di jalan, separuh tidak mau sholat sampai Bani Quraidah. Matahari hampir terbenam.
Nabi pun tidak memperselisihkan mereka. Nabi tidak pernah menyalahkan satu dengan yang lainnya, tidak. Nabi diam. Artinya perbedaan pendapat di kalangan sahabat itu sering terjadi. Cuman perbedaan yang tidak menimbulkan perpecahan. Ya. Perbedaan yang tidak menimbulkan saling celah mencela ataupun saling membelakangi, saling tidak kenal mengenal. Mereka sangat sayang menyayang di antara mereka. Walaupun dalam masalah fikih mereka banyak berbeda. Ya, contoh sahabat Utsman ibn Affan. Beliau memahami sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-ma'u minal ma', sesungguhnya diwajibkan kita mandi janabat ketika keluar air mani. Maka sahabat Utsman ibn Affan punya prinsip, ketika suami berhubungan istri dengan istrinya selama tidak injal enggak wajib mandi janabat. Ya. Tapi ini pendapat yang marjuh. Tapi mereka sahabat enggak pernah dodeng-dodeng pada Utsman sampai sesat. Enggak pernah semacam itu. Mereka tetap memuliakan sahabat Utsman ibni Affan. Yang diharapkan semacam ini, kita bersatu padu dalam melaksanakan agama Islam ini dengan tali Allah bil kitab wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Mengapa harus ala fahmi salafil ummah? Karena mereka salaf kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka orang-orang yang sudah ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga telah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Nabi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengambil jalan selain jalan orang mukmin. Orang mukmin ketika turunnya ayat ini siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengambil jalan selain jalannya sahabat, maka akan kami palingkan mereka kepada apa yang mereka berpaling. Wa nusli jahannama wa sa'at masira, dan tempat kembali mereka di neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan Nabi juga telah memberikan tazkiyah kepada salaf kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dengan sabda Nabi yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul ada sahabatku ini. Langsung ditazkiyah oleh Nabi. Kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in. Makanya tidak akan bisa kita ini bersatu dengan sebenar-benarnya kecuali kembali kepada Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwani fi din nazakumullah, mungkin ada tanyakan, saya persilakan. Barakallahu fiik. Bagaimana tahapan-tahapan seorang mukmin dalam belajar agama sehingga mampu memahami agama ini secara komprehensif, komprehensif, dan terhindar dari pecah belah. Tahapan-tahapan seorang muslim dalam mempelajari agama Islam ini, tentunya ketika kita mengharapkan tahapan yang bagus, dimulai dengan memahami bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab, tafsir juga berbahasa Arab, hadis Nabi berbahasa Arab, syarah hadis juga berbahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami agama ini dengan sempurna kecuali kita memahami bahasa Arab. Adapun mungkin yang sudah terlanjur tua, ngaji sudah umur 50 tahun,
Yang penting dia bersemangat untuk taklim. Dengarkan, dicatat, ya. Demikian. Sehingga kajian-kajian yang dia dengarkan ini betul-betul bisa bermanfaat. Ya, demikian. Sekaligus berteman dengan teman-teman yang baik yang bisa mengajak untuk giat thalabul ilmi. Bagaimana jika ada teman kita melakukan perbuatan tidak baik dalam pekerjaan seperti mangkir, malas-malasan, korupsi? Apakah kita tutupi kesalahannya atau dilaporkan kepada atasan? Ya, dilihat dari sisi maslahat dan madharatnya. Ya, jadi saudara kita yang mungkin mangkir, malas-malasan, ataupun mungkin berbuat yang lainnya, ini dilihat dari manfaat dan madharatnya. Ketika ya kita kasih nasihat atau dikasih nasihat orang lain, sudah selesai, beres, aman sudah. Kasih nanti kalau dilaporkan di atas dipecat, ya punya istri, punya anak-anak, bagaimana nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Jadi dilihat dari manfaat dan madharatnya. Ya, ketika memang dilaporkan itu lebih baik, apalagi kalau dia korupsi dalam skup yang banyak, ini kalau dibiarkan bangkrut perusahaan ini, ya harus segera untuk diselamatkan dengan cara dilaporkan di atasannya. Ya, karena kalau perusahaan bangkrut, yang manggur malah banyak itu. Ya, mungkin karyanya 1000 nganggur semuanya nanti. Ya, jadi dilihat dari segi manfaat dan madharatnya. Kalau sekiranya enggak dilaporkan itu lebih baik, jangan dilaporkan. Ya, berkata Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam, ya, bagaimana orang yang dia ini berbuat kemungkaran, ya, berbuat hal-hal yang itu membahayakan, ya, apa sebaiknya dilaporkan kepada sultan, pemimpin, atau dibiarkan? Maka belum menjelaskan. Ketika tidak dilaporkan kepada sultan, bisa merubah, ya, bisa merubah. Mungkin dinasihati oleh orang yang dia segani, misalnya, tolong fulan-fulan dinasihati dia demikian, ya, itu cukup, selesai. Tapi kalau dibiarkan malah membahayakan, harus segera dilaporkan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari keburukan-keburukannya. Bisa paham? Ada yang lain? Cukup? Ya, yang terakhir ya. Monggo, yang keras. Hisbi, ya. Bagaimana kiat-kiat supaya kita enggak hisbi? Ya. Tentunya ini juga berkaitan dengan ustadznya dan jamaahnya. Ustadznya tidak boleh, ya, sampean harus ngaji ke saya tok, enggak boleh yang lain. Ini berbahaya itu. Manusia ini banyak kesalahan. Manusia itu ilmunya hanya sedikit. Jangankan kita ustadz sekarang ini, Imam Malik Ibn Anas, ya, ketika hadis beliau dalam kitabnya Muwatta ini akan dijadikan sebagai patokan hukum, ini pun nggak boleh kalau Imam Malik. Kan hadis saya dalam kitab Muwatta ini nggak semuanya sahih itu. Ada yang dhaif, ada yang perlu dikoreksi kembali. Maka saya nggak ridho kalau hadis Muwatta ini semuanya dijadikan sebagai landasan hukum negara. Nggak boleh itu. Ya, maka benar kata Imam Malik, laisa hadun ba'dan nabi alaihi salatu wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabiy alaihi salatu wasallam. Tidak boleh seorang pun selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya itu bisa diambil, bisa dibuang. Diambil ketika cocok dengan sunnah, cocok dengan Al-Quran dan sunnah, dan dibuang ketika menyelisih Alkitab wa sunnati Rasulillah SAW. Siapapun mereka. Jadi siapapun mereka, ketika ucapannya menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi, dibuang, gak boleh diambil itu. Siapapun dia. Ini nasihat Imam Malik Ibn Anas, ya. Makanya benar kata Imam As-Syafi'i. Imam As-Syafi'i dalam kitab Dawawinus Syafi'i,
Beliau mengatakan idza wajadtum fi kitabi mukhalafata sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau dapatkan dalam kitabku ini menyelisih hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis Nabi, buang pendapatku, baik ketika aku masih hidup ataupun setelah aku meninggal dunia. Masya Allah. Ya, ini wasiat Imam Asy-Syafi'i. Jangan sekali-kali ya mengajak zamannya untuk taklid. Zaman kalau ngaji ke saya nggak boleh ngaji ke lain. Kalau ngaji ke lain nanti saya sekoros kartu merah, nggak boleh lagi ngaji saya. Ini bahaya ini. Ustadz semacam harus ditinggalkan ini. Ya, karena akan menyebabkan hati kita menjadi hizbi. Ya, jadi siapapun selama ustadznya itu akidahnya lurus, ya manhajnya lurus, akhlaknya juga baik, ambil ilmunya. Ya, karena semakin banyak ustadz, semakin banyak guru, semakin kita banyak menimba ilmu. Imam Al-Bukhari ini beliau memiliki guru lebih dari 1.000 guru. Imam Al-Bukhari, padahal guru Imam Bukhari nggak main-main itu. Ada seorang ulama besar yang Imam Bukhari berminggu-minggu berjalan untuk menemui ulama ini. Sebelum ketemu di rumahnya, ketemu di jalan. Ulama ini ontanya lari karena jalan terus gak dikasih makan, ngambil ontanya ini. Maka ulama ini mengambil tanah yang dibuat-buat seolah-olah seperti rumput, sehingga ontanya yang ngambil mendekat lagi karena ditipu mau dikasih makan rumput. Ini pun oleh Imam Al-Bukhari ditolak ilmunya, ilmunya ditolak itu. Lah kalau dengan ustaz sekarang mungkin nggak ada yang masuk semuanya itu. Bagaimana mungkin kita mau mengatakan harus ngaji kepada saya? Kalau selain ngaji ke selainnya nggak boleh ngaji lagi ke saya. Bagaimana ini? Ini ulama kibar. Ketika berbohong kepada binatang saja ditolak ilmunya oleh Imam Al-Bukhari. Lah kita kadang-kadang bohong kepada manusia, bukan bohong kepada binatang. Makanya malah dibuang lagi kita ini. Enggak ada nilainya itu. Demikian. Jadi kiat supaya kita ini tidak hizbi, hadiri majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya satu ustadz, beberapa ustadz. Selama akidahnya lurus, manhajnya lurus, akhlaknya baik, silahkan. Tapi walaupun ilmunya luar biasa, akhlaknya buruk, ini berbahaya ini. Dengan seorang guru tidak ta'zim, menjelek-jelekan gurunya, ini nanti muridnya juga akan demikian. Kalau punya muridnya akan menjelekkan gurunya lagi, terus itu. Ini dia punya ilmu, cuman nggak punya akhlak. Padahal innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Kan banyak itu. Orangnya pintar cuman mulutnya kotor. Seorang ustadz yang mengajari dia sejak kecil macam-macam, punya andil besar dalam dalam pendidikan dia, dalam tarbiyah dia, tidak ada nilainya. Ini enggak punya akhlak semacam ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.